Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Khairulisan. Saya satu kelompok dengan Muhammad Syaifullah bin Sofyan. Materi kelompok kami yaitu tentang stereotip dalam etika dan filsafat komunikasi. Dan untuk pembahasan kali ini ada beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan stereotip dan jenisnya. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan etika. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan filsafat komunikasi. Serta yang keempat, seperti apa stereotip dalam etika dan filsafat komunikasi. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya, yaitu tentang stereotip. Apa sih itu stereotip? Stereotip adalah sebuah pandangan atau cara pandang terhadap suatu kelompok sosial, di mana cara pandang tersebut lalu digunakan pada setiap anggota kelompok tersebut. Kita memperoleh informasi biasanya dari pihak kedua atau media, sehingga kita cenderung untuk menyesuaikan informasi tersebut agar sesuai dengan pemikiran kita. Ini sudah merupakan pembentukan dari stereotip. Stereotip bisa berkaitan dengan hal positif atau negatif. Stereotip sendiri bisa benar, bisa salah. Stereotip juga bisa berkaitan dengan individu atau subkelompok. Terus apa aja sih jenis stereotip? Yang pertama yaitu stereotip rasisme. Rasisme adalah stereotip berdasarkan ras atau kelompok nasional seseorang. Nah, bentuk paling umum dari rasisme adalah yang berdasarkan warna kulit. Alasannya karena warna kulit menjadi tanda paling jelas ras seseorang. Bahkan rasisme bisa terjadi pada orang dengan warna kulit sama. Nah, ini ada kaitannya dengan faktor latar belakang etnis, aspek budaya, bahasa, bahkan baju tradisional juga masuk dalam hal ini. Lalu stereotip yang kedua yaitu seksisme. Seksisme ini adalah jenis stereotip berdasarkan gender. Baik perempuan maupun laki-laki bisa menjadi korban seksisme, namun kecenderungannya itu lebih besar pada perempuan. Lalu yang ketiga, stereotip diskriminasi usia. Nah, bentuk stereotip ini itu terhadap seseorang karena usia mereka, baik itu tua maupun muda. Istilah ini pertama kali digagas itu oleh Robert Neil Butler pada tahun 1969, lalu untuk menjelaskan diskriminasi terhadap orang berusia lanjut. Lalu yang keempat ada prasangka terhadap orang miskin. Nah, stereotip ini disebut juga klasim, yaitu perlakuan berbeda terhadap orang lain berdasarkan kelas sosial mereka. Adanya stereotip ini dilakukan untuk memperkuat posisi mereka yang dominan. Akibatnya bisa menjadi kesenjangan yang semakin besar antara si kaya dan juga si miskin. Lalu stereotip yang kelima yaitu nasionalisme. Nasionalisme adalah ide dan gerakan yang mengampanyekan ketertarikan pada sekelompok orang. Orang dengan pemikiran semacam ini akan merasa lebih hebat dibandingkan dengan individu yang berasal dari etnis, latar belakang agama, dan budaya lainnya. Lalu yang keenam ada homofobia. Perlakuan negatif terhadap orang-orang homoseksual seperti lesbian dan gay. Nah, ini yang dimaksud dari homofobia ini. Stereotip semacam ini bisa menimbulkan ketakutan, intoleransi, serta kebencian yang tidak rasional. Lalu yang ketujuh ada stereotip terhadap agama. Nah, ada banyak nih jenis stereotip terhadap agama dan kepercayaan tertentu. Konsekuensinya dari pemikiran semacam ini adalah perlakuan terhadap seseorang atau kelompok tertentu dengan berbeda atau kecenderungan negatif. Lalu yang kedelapan ada xenofobia. Nah, xenofobia ini adalah rasa takut atau kebencian terhadap orang asing. Seseorang tak akan segan berlaku kejam terhadap orang yang berbeda dengan dirinya. Nah, itulah tadi jenis-jenis dari stereotip. Lalu sekarang masuk ke pembahasan etika. Etika sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata ethos yang memiliki arti adat, kebiasaan, dan juga akhlak. Dalam pengertian dasar, etika merupakan nilai-nilai dan norma yang menjadi pegangan seorang atau kelompok tertentu yang mengatur tingkah lakunya dalam berinteraksi dengan orang lain dan mempelajari tentang baik atau buruknya tingkah laku seseorang.
Nah, satu hal yang harus diketahui bahwa etika adalah telaah tentang apa yang pantas kita lakukan. Etika harus diterapkan dalam aktivitas dan kebiasaan kita sehari-hari. Dan etika ini juga lahir dari dalam pribadi masing-masing individu. Walaupun hal ini berkaitan dengan relasi sosial antara kita dengan peraturan dan kebiasaan orang-orang lain gitu. Lalu etika komunikasi itu apa? Etika komunikasi adalah adat, kebiasaan, dan akhlak dalam berkomunikasi kepada orang lain. Sehingga orang yang diajak berkomunikasi itu tidak merasa tersinggung atau merasa tidak nyaman. Nah, sebagai cabang filsafat, etika sangat menekankan pendekatan yang kritis dalam melihat dan mengumuli nilai dan norma moral tersebut serta permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kaitan dengan nilai dan norma-norma itu. Etika berusaha mengunggah kesadaran manusia untuk bertindak secara otonom dan bukan heteronom. Nah, etika juga bermaksud membantu manusia untuk bertindak secara bebas dan dapat dipertanggungjawabkan karena setiap tindakannya selalu lahir dari keputusan pribadi yang bebas dengan selalu bersedia untuk mempertanggungjawabkan tindakannya itu. Karena memang ada alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang kuat mengapa ia bertindak begitu atau begini gitu. Mungkin sekian untuk yang saya sampaikan, yang dari saya sampaikan. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh Mas Saifullah, yaitu pembahasan tentang filsafat komunikasi dan juga stereotip dalam etika dan filsafat komunikasi. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Mas Fikri. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi iaitu filsafat komunikasi. Proses komunikasi dapat dilihat dalam dua perspektif besar, iaitu perspektif psikologis dan mekanis. Perspektif psikologis dalam proses komunikasi hendak memperlihatkan bahawa komunikasi adalah aktivitas psikologi sosial yang melibatkan komunikator, komunikan, isi pesan, lambang, sifat hubungan, persepsi, proses decoding dan encoding. Perspektif mekanis memperlihatkan bahawa proses komunikasi adalah aktivitas mekanik yang dilakukan oleh komunikator yang sangat bersifat situasional dan kontekstual. Bidang komunikasi meliputi komunikasi sosial, organisasional, bisnes, politik, internasional, komunikasi antarbudaya, pembangunan, tradisional dan lain-lain. Sifat komunikasi meliputi komunikasi verbal dan non-verbal. Tatanan komunikasi meliputi intrapribadi, antarpribadi, kelompok, masa dan media. Tujuan komunikasi bisa terdiri dari soal mengubah sikap, opini, perilaku, masyarakat dan lainnya. Teknik komunikasi terdiri dari komunikasi informatif, persuasif, pervasif, koersif, instruktif dan hubungan manusiawi. Metode komunikasi meliputi jurnalistik, hubungan masyarakat, periklanan, propaganda, perang urat saraf dan perpustakaan. Yang seterusnya ialah stereotip dalam etika dan filsafat komunikasi. Stereotip adalah kepercayaan publik yang diselenggarakan umum tentang kelompok sosial tertentu atau jenis individu. Secara umum, stereotip tidak didasarkan pada kebenaran objektif melainkan subjektif dan kadang-kadang kandungan bahan diverifikasi. Efek awal dari stereotip dalam media adalah terjadinya diskriminasi. Menurut Stephen W. Littlejohn, ada 4 tema dalam penelaahan teori dan proses komunikasi. Yang pertama, tema epistemologi, iaitu about knowledge, adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, sifat, metode dan batasan pengetahuan manusia. Yang kedua, tema ontologi, iaitu about existence, adalah cabang filsafat mengenai sifat wujud, iaitu nature of being. Yang ketiga, tema perspektif, iaitu about focus. Suatu teori terdapat pada fokusnya. Yang terakhir, tema aziologi, iaitu pertanyaan mengenai nilai. Cabang filsafat yang mengkaji nilai-nilai. Baiklah, yang terakhir iaitu kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi ini ialah etika
merupakan nilai-nilai dan norma yang menjadi pegangan seseorang atau kelompok tertentu yang mengatur tingkah lakunya dalam berinteraksi dengan orang lain dan mempelajari tentang baik atau buruknya tingkah laku seseorang. Etika komunikasi adalah adat, kebiasaan dan akhlak dalam berkomunikasi kepada orang lain sehingga orang yang diajak berkomunikasi tidak merasa tersinggung atau merasa tidak nyaman. Filsafat komunikasi adalah ilmu yang mengkaji setiap aspek dari komunikasi dengan menggunakan pendekatan dan metode filsafat sehingga didapatkan penjelasan yang mendasar, utuh dan sistematis seputar komunikasi. Stereotip adalah penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat dikategorikan. Stereotip dalam etika dan filsafat komunikasi berarti penilaian seseorang berdasarkan persepsi kelompok terhadap orang ataupun kelompok lain yang dilakukan dengan menggunakan etika komunikasi yang baik dan berakhlak serta mencari tahu lebih dalam segala hal maupun fenomena tentang orang atau kelompok tersebut. Baiklah, sekian saja daripada saya dan Mas Fikri. Sekian, terima kasih.